balik lagi sama aku Renata. Jadi di video sebelumnya itu aku kan membahas sedikit ya terkait updateku di semester 5 itu ngapain aja gitu. Sebenarnya aku mau cerita aja di semester 5 itu aku ngapain aja, oke. Sebenarnya di semester 5 itu adalah turning point aku pertama kali untuk mengikuti bukan magang lagi nih, karena kemarin tadi itu barusan bahas tentang magang. Turning pointku mengikuti kompetisi-kompetisi karena emang sesuai dengan planningku dari awal bahwa nanti di semester 5 itu aku akan mengikuti berbagai lomba gitu. Ya, itu terlaksana di awal tahun. Pokoknya di awal tahun itu aku mengikuti 3 atau 2 ya, aku lupa. Terus di pertengahan tahun itu 1. Nah, terus habis itu atau ya semester 5 ini tuh gila-gilaan banget. Gila-gilaannya itu adalah banyak tugas kelompok. Terus habis itu ada satu mata kuliah yang aku tuh mungkin bisa dibilang enggak luck gitu ya, enggak beruntung lah mendapatkan kelompok itu gitu. Sebenarnya sih emang karena dari awal aku juga nggak mau sekelompokan sama kelompok itu karena aku udah tahu orang-orangannya, tapi gimana lagi daripada aku nggak dapat kelompok kan. Ya seperti itulah. Dan kalau misalnya ditanyain, kamu beban kelompok, aku tuh sebenarnya pengen guys jadi beban kelompok, pengen nyoba gitu kayak gimana sih hidup kalian gitu ya, se-enjoy apa gitu. Karena aku pernah kan mau nyoba jadi beban kelompok, ini H-1 tapi nggak ada yang mau maju mengerjakan gitu tuh, nggak ada. Kalau bukan aku yang membagi, even nggak usah H-1 hari deh, H-6 jam pengumpulan tugas itu, kalau aku bukan yang bagi materi dan bukan bagi link Canva untuk PPT juga nggak ada yang bagi, tau nggak? Aku sampai gila nih orang, kenapa gitu loh. Kayak sebenarnya tuh yang bikin capek di semester 5 itu adalah ya kayak gitu, kebanyakan manusianya tuh yang aku temui itu adalah orang-orang seperti itu. Aku nggak tahu ya mereka sibuk kerja kah, sibuk apa gitu. Ya namanya juga kuliah, pasti kan ya yang diutamakan adalah perkuliahan. Apalagi kalau misalnya perkuliahannya itu dibebankan ke temannya, tenang aja ada si ini bisa ngatur. Ya at least kalau misalnya emang sudah berkuliah dan sudah dewasa pemikirannya itu, kalian tuh kayak istilahnya, misal kalian sekelompok nih sama aku bagi link PPT, terus kalian bagi materi, terus kalian link Gdocs misal kalau dibutuhkan resume. Terus kalau misalnya mau dikumpulin, kalian salah satu dari kalian yang ngumpulin, yang terakhir selesai gitu. Seperti itu nggak bisa. Sebenarnya capeknya tuh di situ sih. Terus selain di perkuliahan, di organisasi, karena di organisasi itu adalah di semester 5 ini kan, which is itu di pertengahan tahun sampai akhir tahun, yang mana di akhir tahun which is itu juga akhir periode itu prokernya gede-gedean. Prokernya gede, masalahnya makin gede. Tapi aku beruntungnya aku mendapatkan divisi yang itu termasuk divisi baru gitu. Aku di situ menjadi steering komite divisi baru, yaitu divisi appreciation. Dan menurutku di situ kayak berjalan dengan sangat baik ya. Cuma emang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, dan ya wajar kan, namanya juga proker gitu kan, apalagi anak-anaknya juga anak-anak baru, bukan anak-anak lama terus join proker ini lagi tuh, enggak gitu, tapi anak-anak baru. Jadi kayak ya udah, itu sebenarnya masalah yang biasa saja gitu. Terus dari organisasi dan ini aku mendapatkan ikut kesempatan untuk penelitian bareng dosen lagi di akhir tahun ini. Jadi benar-benar di akhir tahun kemarin ya ada demisioner, ada proker gede, kemudian ada project, kemudian ada UAS, dan kemarin di bulan Desember itu aku juga ngurus terkait magang berdampak mandiri gitu. Nah nanti aku ceritain. Ini kita bahas ke project dulu. Untuk tugas projectnya sendiri itu, kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang mungkin nanya tugas projectnya itu ngapain sama penelitian dosen, mungkin itu tergantung sama dosennya masing-masing. Karena ada temanku yang dia itu ikut
project penelitiannya dosen, tapi dosennya itu yang menawarkan ke mahasiswanya kayak siapa yang mau gitu lah istilahnya, nanti ngelis di grup gitu. Tapi kalau aku sendiri itu adalah di-pick langsung sama dosennya, jadi kayak aku nggak tahu berdasarkan apa, tapi yang penting itu adalah kita bisa dengan secara singkat bilang itu adalah relasi, yang mana aku dari dosen jadi kan ada dosen A, B, C gitu ya, kayak dibawahi, jadi bergerak di bidang apa gitu. Nah, dosenku ini bergerak di bidang A gitu. Di bidang A ini ternyata aku pernah jadi PJ mata kuliah 2 dosen ini. Di semester 1 itu adalah matematika bisnis, dan yang di semester 4 atau semester 3 itu adalah dosen statistika manajemen, dan ternyata dosennya itu adalah di bawah naungan bidang A ini. Jadi aku nggak tahu, tapi ternyata aku kepik lagi gitu loh, kayak aku dipilih lagi untuk joinan buat project penelitiannya dosen tahun ini. Sebelumnya tahun lalu itu juga pernah, tapi itu karena ada kakak tingkatku yang nawarin, dan itu menurut aku rezeki, karena jujur aku tuh orangnya dulu tuh nggak semenonjol itu gitu loh, kayak atas dasar apa dia memilih aku, padahal aku juga bukan orang yang menonjol gitu, karena itu kan awal kayak masih awal mahasiswa gitu lah, jadi mahasiswa gitu, jadi kayak itu qadarullah aja sih. Terus di akhir tahun ini aku juga dipilih lagi, dan tugasnya jauh lebih berat, yang mana kemarin aku pulang ke rumah itu adalah di tanggal 24 Desember baru pulang, padahal rencananya itu ya sekitar tanggal 20. Aku kira kayak ya udah tanggal 20 selesai gitu proyeknya, tapi ternyata proyeknya belum selesai, dan itu katanya masih berlanjut sampai Januari. Jadi ada kemungkinan aku nggak fully di rumah, tapi nanti bakal ada panggilan untuk kembali ke Solo ya untuk melanjutkan penelitian tersebut gitu. Dan ya kalau misalnya ada teman-teman nanya projectnya itu sistemnya gimana, it depends on dosennya lagi ada project atau enggak. Terus cari infonya gimana, jujur itu kembali ke dosen masing-masing, apakah dosennya itu akan mengambil kamu atau emang dosennya itu akan secara terbuka bilang ke grup gitu, dan grupnya itu adalah biasanya grup mata kuliahnya beliau gitu. Selanjutnya kita bahas terkait magang berdampak mandiri. Seperti yang kalian tahu dari program pemerintahan itu, program magang berdampak itu menggantikan MBKM. Nah, jadi ada yang dari pemerintahan itu magang berdampak, apa sih, Kemendikbudristek atau apa aku lupa. Nah, itu yang based on pemerintah, yang mana kita nanti istilahnya dapat gaji lah ya kalau misalnya kita magang by pemerintah itu. Ya tapi kalian tahu sendiri pasti persaingannya itu sangat-sangat ketat dan lain sebagainya, dan sampai awal tahun ini belum ada kabar yang mengindikasikan bahwa ada pembukaan magang berdampak lagi gitu. Akhirnya dari kampus sendiri itu mengadakan magang berdampak mandiri, yang mana kita mengajukan proposal ke fakultas atau program studi dulu. Nanti proposalnya itu akan dicek apakah layak atau enggak. Setelah layak dan juga ACC, maka nanti dari program studi itu akan mengeluarkan surat pengantar magang yang bisa kita masukkan ke perusahaan yang sebelumnya sudah kita tentukan. Jadi kalau untuk magang berdampak mandiri itu sendiri, kita lebih fleksibel memilih perusahaan mana yang mau kita masukkan, tapi untuk range perusahaannya sendiri harus nasional atau internasional. Nah, untuk magang berdampak mandiri, setelah kita bikin proposalnya itu bakal kita submit. Nah, proposal kita submit, setelah itu di ACC atau enggak. Kalau misalnya di ACC, nanti program studi atau prodi akan menurunkan surat pengantar magang untuk kita masukkan ke dalam company tersebut. Kalau misalnya kita membahas tentang magang berdampak yang pemerintah, itu perusahaannya lebih terbatas, kayak perusahaannya ya based on apa yang ditawarkan di website pemerintah itu. Nah, setelah itu ya udah kita masuk, tapi aku tanya temenku kan yang semester 5 kemarin dia lolos di Scholar, anak UNY, dia tuh bilang kalau itu tanpa proposal, tapi mengikuti tahapan-tahapan yang ditawarkan dari company tersebut. Kalau dia tanpa proposal, tapi ada beberapa interview
dari perusahaan gitu. Maksudnya kayak interview beberapa pertanyaan dari perusahaan terkait gitu. Dia lolos Scholar kalau nggak salah ya, dari anak UNY gitu. Ya gitu sih guys. Jadi satu gitu, kayak organisasi, magang, lomba, project, gitu. That's why itu alasan kenapa aku belum sempet ini juga update. Dan ada beberapa kendala selain itu adalah HP ku yang tidak mendukung ya, karena emang HP ku itu adalah Oppo A92, which is itu aku dapetin di umur 16 tahun dan sekarang umurku udah 21 tahun. Itu sudah 5 tahun. Dan kalau misalnya kenapa nggak dibeliin SD card dan lain sebagainya, aku udah beli flash disk yang mana beberapa fileku sudah masuk ke sana. Dan ya sama aja gitu ya, namanya HP pasti kinerjanya atau performanya akan menurun seiring waktu gitu. But ya, I'm still here. Ya hopefully HP ini masih bisa bertahan sampai ya sekiranya emang aku deserve atau emang qadarullahnya aku sudah mendapatkan rezeki dan juga aku bisa membeli HP baru buat aku sendiri, buat ya memperjelas ini quality dari si video ini. Maybe that's all video kali ini. Thank you so much guys. Kalau misalnya nanti ada something update gitu ya, insyaallah aku bakal update kalau memang HP ku memungkinkan gitu ya. See you on the next video, bye bye.